好，同学们，大家晚上好。今晚我们的韩语课开始了。班长给你们的作业，还有老师给你们的作业，你们做好了吗？应该都做好了。结果昨天我们的课就是数字 bilangan atau angka。我们写的昨天就是1到10。老师给你们的那个 PDF 有没有打开？打开了可以把它 print 呀。print 了，sudah di print boleh tulis, soalnya itu ada garis-garisnya semua, kotak-kotak。好，老师先念一下这个1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。那你们看这个写最简单的paling gampang ya, pakai bahasa Indonesia dulu deh ya. Paling gampang nulisnya kita hanya heng aja, udah jadi huruf Mandarin. Itu juga Hanzi. Kemarin langsung juga ada ngomong kan, setiap kali nulis tangannya bergerak untuk tulis goresan apa, tadi kita baca juga goresan itu. Kalau udah selesai, jangan lupa dibaca. Kalau dibaca pasti keluar ping dan nadanya. Setelah itu baru diartikan artinya apa satu. Gitu. Untuk ini sekarang awal belajar kita semua menggunakan bahasa Indonesia dulu ya, satu ya kita mau satu. Lain kali kalau udah kita berjalan agak lama, kita udah tidak menggunakan bahasa Indonesia. Tadi yang kita pernah pelajarin bahasa ini kita gunakan lagi untuk menerangkan kosakata baru yang belum pernah kita pelajarin. Ataupun kita menggunakan seperti gerakan tangan, bahasa isyarat tuh ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa ibu kita untuk belajar ini supaya lebih cepat. Jadi mau nggak mau harus menggunakan bahasa Mandarin yang selalu kita pelajarin. Nah, angka 1, langsung hanya menunjukkan gini aja. Langsung nggak ngomong 1. Ini. Kalian baca I gitu. Ya. I, ini udah belajar kan kemarin, dari ketahui ini adalah I konsonan. Nggak usah terangkan lagi kan, I konsonan tidak bisa ditulis. I vokal ini harus tambah I konsonan. Tadi ini termasuk I konsonan. Tadi harus tambah I konsonan. I. Ini baca I juga seperti bahasa Indonesia, tidak ada kesalahan apa-apa. Ya. Juga tulisannya gampang sekali, hanya ini heng. Jangan lupa ya, selalu dibaca heng. Kemarin untuk tulisan tien, heng, shu, pie, na. Itu kalau bisa dipelajari tiap harinya, jangan sampai lupa. Karena kalau sampai lupa, kalian nulisnya, nanti kalau ada yang lupa, harus ditulis lagi di bagian bawahnya, goresan yang kalian tulis. Supaya nggak lupa. Ya, makanya kemarin kan suruh pakai buku kotak-kotak, ini semuanya disuruh gambar semuanya, suruh gores semuanya. Dan setelah gores dibaca, Kalau goresan ini emang nggak ada artinya. Ya. Cuman kita harus tahu kalau goresan ini namanya apa, itu yang terpenting. Ya, ini untuk buat kita belajar menulis. Nah, seperti ini sekarang tulisan al, ya, harus terangkan bunyinya dulu al. Al ada nada keempat. Ya, nada keempat itu ada dari atas ke bawah langsung suaranya dan kenceng. Kita bacanya al. Nulisnya gimana? Cara penulisan ada heng, tambah heng lagi. Nah, tulisan nanti angka-angka ini semua adalah basic kita belajar tulisan Mandarin.
Maka diperhatikan tulisan al harus ngikutin ini juga. Atasnya pendek, bawahnya lebih panjang. Harus ngikutin contohnya ini. Karena basic nanti selanjutnya tulisan bahasa Mandarin banyak menggunakan hurufnya begini nih. Huruf al ini. Selanjutnya adalah shan. Nah, shan ada pertama. Ya. Dan ini kan punya se. Kemarin lo sudah ngomongkan nggak perlu kamu tahu pelajarin. Kalau kita udah ketemu tulisan Hanzi-nya, kita belajar lagi. Ini sekarang kita udah ketemu tulisan Hanzi-nya, saya baca san. San di sini adalah lidah kita tidak perlu dibalik, tapi lidah kita lurus ke depan menyentuh gigi depan kita. Ya. Adi shan, shan. Dan ini kebetulan juga nada pertama. Nada pertama kita pengucapannya harus suaranya lantang dan datar. Jadi jelas sekali nada suaranya jelas sekali dan suaranya datar. Dan nggak ada kesulitan mungkin ini ya. Nah, selanjutnya ini juga. Ini se. Ini juga punya se ini sama san, kamu lihat, ya kan? Nah, kemarin juga udah terangkan, kalau ini kan nggak bisa, kalau dia berdiri sendiri, udah menjadi kosakata, kita nggak boleh hanya menulis tulisan se-nya, harus tambah i. Nah, makanya tambah i, kita bacanya ada se. Dan letak tanda nadanya, ya di i, kemarin sudah ngomong kan, i sama u dia nggak mau diletakkan tanda nada. Apalagi huruf i. Huruf ini kan ada titiknya. Titiknya dia nggak mau hilang kalau dia ada vokal yang lain. Justru sekarang dia berdiri sendiri, mau nggak mau jadi titiknya hilang. Jadi kalau nulis jangan sampai ada titiknya ya di sini, titiknya dia langsung hilang kena tanda nada ini. Ada tulisan i ini juga sama. Ya, ini se. Se artinya apa? Oh ini salah, se kok 5. Se adalah 4. Ya. Mungkin di itu ada yang salah ya, soalnya 4 ya, se ya, bukan 5. Mungkin kita tahu kali ya. Se ada 4. Ada keempat juga. Ya. Hal, ti u. Ini bacanya u, ti san seng, maka suaranya belok. U. Ini bacanya seperti bahasa Indonesia juga, tulisan u, ya kan? Jadi biarpun ada konsonan di awalnya sini, ini konsonal u yang kita tulis huruf W, jangan dibaca huruf W ini. Ini harus dibaca u, tetap baca u. Ya, ini sering siswa bacanya salah, dibaca wu, ya. Maka di sini harus jelaskan kembali. U, nah sekarang ti tau ti wu, ya. I tau u, 1 sampai 5. Lalu saya mau terangkan kembali. Jadi nggak lanjut sampai sana. Bahasa Mandarin kita belajarnya ya kan gampang sekali. Karena apa? Kita udah dituntun oleh Pinyin, oleh Sheng Tiao. Karena cara penulisannya juga lo sudah ajarkan, cara penulisannya gimana, harus mengikuti goresan-goresan ini. Jadi kalau kamu sudah mengikuti goresan-goresan ini, jadi tidak mungkin tulisan kamu sampai salah untuk jumlah goresannya. Ya, setiap kali menulis, Lasu juga ada ngomong, waktu tangan kita menggerakkan, karena kita memegang pensil kan, pegang qianbi de shiho, wo men jiu yao du, itu sesama bishun. Harus baca, ini adalah goresan apa. Nah, untuk tulisan tidak jadi masalah, udah gampang sekali kalau mau ngikutin. Dan untuk pinyin juga harus dipelajari pinyinya setiap hari, kalau bisa pinyinya dipelajarin sampai benar-benar dikuasain. Jangan sampai ada yang salah bacanya, pe dibaca, harusnya kan pe itu tulisan B, baca B itu. Jangan sampai begitu. Ya. Nanti perhatikan banget cara untuk
belajar pinginnya. Hari ping sudah kayak menjadi makanan kita sehari-hari untuk dipelajarin. Itu adalah basic kita belajar bahasa Mandarin pertama. Kalau kita udah nguasain ping, jadi kita biarpun belajar sendiri, bisa kita kuasain. Nah, emang lebih baik kalau di lingkungan kita ada yang bisa berbahasa Mandarin, maka kita lebih cepat karena sering mendengarkannya. Dan kita bisa mengikuti nada-nada mereka. Ini bacanya apa, suaranya apa. Karena kita di lingkungan kita nggak ada yang bisa berbahasa Mandarin, dan kita belajarnya hanya kebetulan kalau lagi ini pas harinya, baru kita bisa ketemu sama teman-teman atau sama gurunya untuk belajar. Jadi kita belajarnya tiap hari, ya gunakan pi ini. Makanya jangan sampai pi ini nggak dipelajarin setiap harinya. Begitu juga dengan nadanya. Nadanya kan udah kemarin sudah diterangkan juga, kita belajarnya gampang banget kan. Nada pertama suaranya ada datar dan pantang. Nah, di sini untuk angka 1 sampai 10 hanya angka 10 aja ya, nada 2 ya. Nada 2 adalah nada dari tengah-tengah langsung hilang ke atas. Seperti tulisan shi, shi, langsung menghilang suaranya. Kalau nada ketiga dan nada suaranya belok seperti ini, o, suaranya belok. Jadi kelihatan banget ya, nada pertama sama nada ketiga. Yang menjadi kesukaran biasanya di nada kedua para siswa. Ya. Karena apa? Nada 3 ini kemarin juga udah terangkan sedikit ya. Nada 3 kalau di belakangnya masih ada nada lagi, nah dia bertemu dengan nada apa? Kalau dia bertemu dengan nada 1, nada 2 atau nada 4, kita ini bacanya separuh aja. Seperti U, kita nggak baca penuh, kita bacanya U gitu aja. Ataupun kita seakan-akan menjadi nada kedua juga bisa. Ya, daripada kalau dibacanya nanti nada pertama atau nada keempat. Salah banget, apalagi kalau baca nada ketiga. Karena di belakangnya kita diikuti oleh nada yang lain. Jadi bacanya adalah separuh, habis turun akan naik di O, gitu aja. O liao, ya, O liao, gitu aja. Jangan dibaca sampai penuh banget. Ya. Nah, makanya kita bisa belajar bahasa Mandarin sendiri karena kita udah ada, ya ini yang membimbing kita. Nomor 1 pi, nomor 2 sheng diao, nada. Karena untuk tulisan juga sudah ajarkan, nah visualnya ini goresannya jangan sampai dilupakan. Setiap kali kita nulis harus kita baca. Oke. Sekarang kita terangkan mengenai liu, ya. Liu ini kebetulan juga nada keempat, jadi suara kita agak kencang. Dan juga jangan lupa liu ini kemarin kan si bandel kan. Maka di sini hurufnya hilang adalah huruf O. Biarpun ini huruf O-nya hilang, kita cara membacanya tidak boleh dihilangkan huruf O-nya. Makanya kita bacanya liu. Liu. Jadi O-nya tetap ada. Habis I, O, U. I-nya agak kencang, li, o, u. Gitu kan, kalau kita bacanya pelan banget. Makanya kita baca ada liu. Nada keempat, jadi kita suaranya agak kencang. Liu. Liu. Nah, kemarin langsung ngomong kenapa ini disebut bandel, ya kan? Udahnya hilang, juga untuk meletakkan tanda nada. Di bandel kemarin ada IU sama UI kan? Makanya kalau ketemu IU atau UI, peletakan tanda nada udah jangan pusing, udah taruh di paling belakang aja, udah gitu. Kalau IU ya kita taruh di U aja. Kalau UI ya kita taruh di I aja. Itu aja. Udah nggak usah pusing-pusing sama dengan nada-nada yang lain. Dengan apa?
vokal yang lain maksudnya. Karena ini vokalnya dua-dua yang berbentuk runcing kan kemarinเราsudah ngomong. Udah nggak usah dihiraukan juga titik i-nya ini bisa hilang apa enggak. Udah nggak perlu, pokok kalau ketemu IU sama UI si bandel ini langsung kita ngikutin yang paling belakang. Maka kita ngomong dia bandel. Nah, dia tidak mengikuti urutan A, O, E, I, U, I. Nah, kalau ini masih ngikutin I, U, ya kan. Kalau UI kan nggak ngikutin, harusnya I dulu kan, gitu. Makanya kita tidak perlu hiraukan, langsung aja kita pasang di sana. Oke. Untuk pemasangan tanda nada jugaเราsudah terangkan dengan jelas banget dan gampang. Nah, ini sekarang kita ketemu huruf ini, shi, ya, shi. Ini karena ada nada pertama, maka kita suaranya datar dan lantang. Kebetulan shi ini juga adalah suara aspirat yang menyembur, maka kita suaranya juga agak sedikit menyembur. Shi, shi, nah, itu suaranya. Nah, itu cara belajarnya nanti kalau belajar sendiri, ya, karena ada bingungnya. Ada diikutin semua daripada basic yang lo ajarkan, nanti kalau mau belajar sendiri juga begitu. Biarpun kita tidak ada teman untuk belajar, tapi kita ada teman Ping, Sheng Tiao, sama Pi Shun untuk kita belajar bahasa Mandarinnya. Hao, Xiaige ada selanjutnya Pa, Pa. Nah, Pa, kalau Pa ini kayaknya nggak ada masalah apa-apa, bukan aspirat juga. Nada pertama, ya kan Pa. Juga diingat-ingat ya, bahasa Mandarin itu nggak ada K-nya. Sering dibaca oleh siswa, ya, dibaca Pak. Bahasa Pak, ada K-nya. Ingat-ingat ya di bahasa Indonesia nggak ada Pak, nggak ada K-nya. Bahasa Mandarin nggak ada K-nya. Jadi jangan seperti bahasa Indonesia yang banyak menggunakan kata-kata yang belakangnya ada K-nya. Ya. Hao, Xiaige, Jiu, Jiu. Nah, ini juga O-nya hilang. Ini sama Liu kan sama. IU ini juga IU. Nah, di sini ini Ji, Qi, Si. Ya, ini Ji. Jangan lupa, ini ada si lebay, ya kan? Si lebay dia hanya bisa bergabung dengan I di sini. Kamu lihat. Ini yang Ji, ini tadi yang Qi, ini juga si lebay. Ya. Dia hanya bisa bergabung dengan huruf I. Ini juga Jiu. Maka kalau selalu menerangkan si lebay, jangan sampai kamu terkecoh oleh si lebay, karena tulisannya dia ini kan tulisan J, tapi di bahasa Mandarin kita bacanya Ji. Ini juga kita bacanya adalah Ji. Ini yang Si juga sama, huruf X kita bacanya Si. Nah, itu jangan sampai salah cara membacanya, karena beda banget. Kalau P sama P mungkin kamu bisa, ya ingat-ingat. T sama T juga sama. Ke sama ke juga bisa sama. Karena emang urutan daripada tulisan itu. Tadi habis G kan K, gitu. Kalau di bahasa Indonesia. Nah kalau ini biasanya sering, ya itu terjadi kesalahan dalam pengucapannya. Ini dibaca J biasanya gitu. Apalagi nanti kalau ketemu sama huruf I yang ini ya. Harus tuliskan ini sekarang supaya ingat sekali dengan temannya. Temannya siapa? Ini adalah temannya si lebay. Ya. Karena apa? Ini kan sering ini selalu berhubungan sama si lebay. Nah, makanya si lebay ini kalau dia udah nggak berhubungan sama si lebay, huruf I ini, nah, kita nuliskan kan harus begini. Ini jangan lupa membacanya, ini tetap kita bacanya ada I, ya, I. Ingat-ingat ini. Kenapa? Karena titik duanya dia juga nggak mau dipasang. Itu. Makanya kalau di GC
ada i ini juga tidak dipasang karena dia selalu berteman dengan silabai, maka dia ikut-ikutan juga tidak dipasang. Oke, jelas ya. Ini jangan sampai dilupakan. Sering nanti bacanya bukan i, kalau salah bacanya ada yang baca yu ya gitu. Oke. Hal. 第十 ada 10 ya. Ini bacanya ada 10. 10. Nah ini udah ketemu kita. 支持 shi punya shi. Kalau tadi ini se, ini shi. Ini yang lidahnya dibalik. Kalau yang tadi lidahnya kita datar. Dan ujung lidah ke gigi kita yang depan. Kalau ini benar-benar lidah kita balik dan ujung lidah di langit-langit mulut kita. Oke? Ini ada shi. Ini ada kedua ya, diingat-ingat ada kedua dan ada dari tengah-tengah langsung menghilang. Oke, di sini ada pertanyaan, coba lo lihat. Ada pertanyaan nggak di sini? Ya. 没有，没有问题啊。没有，好。如果没有问题，我们继续下去，bisa jadi lanjut ya. Berarti yang ini sudah dikuasain ya. PR kemarin nggak salah udah terima ya dari ini tentang BDF. Nah, ini dua goresan. Ya, Bishun itu ada goresan. Yang Hua adalah dua goresan. Ya, Bishun adalah goresan. Kalau yang Hua ada dua gambar atau dua goresan juga boleh. Nah, dua goresan adalah tulisan al, kan ini tulisan dua. Selanjutnya ada tulisan ren. Ren ini adalah orang. Nah ini ada kedua. Diaoseng ren. Nah suaranya langsung menghilangkan ren. Ren. Jadi kalau sekarang lo membaca ren, kamu juga ikutin itu. Ya, ikutin juga, ikut-ikut baca ren. Ini juga lo ngomong al, kamu ikut aja. Sekarang juga baca al. Al. Apalagi kalau mengulang-ulang itu berarti nada yang harus diperhatikan. Ya. Ren. Tulisannya begini. Nanti ada goresannya, lo terangkan mana goresannya. Goresannya ini adalah pie sama nah. Udah lo terangkan di sini dulu ya. Di sini. Nah, selanjutnya ini ada tulisan ro. Ini baca u ya. Ro. Artinya masuk. Perhatikan tulisan ren sama ro. Ya, habis ini harus dijelaskan. Sekarang baca dulu. Jai ke pa. Udah dijelaskan kemarin cara bacanya. Kalau mau menerangkan cara menulisnya ke ren. Ya. Ren kita tulisnya adalah pie dulu baru nah. Ya. Kita tulisnya adalah menggunakan pie dulu baru nah. Emang bahasa Mandarin kita kan basicnya udah dilihat kan. Heng dulu baru shu. Selalu. Heng baru shu. Ini juga. Ya, kita tulis selalu pie dulu baru nah. Maka susunannya kan heng, shu, pie, nah. Nah, ini juga pie-nya dulu. Ya, pie. Pie. Nah. Setelah pie, kan ini ya. Kita menggoreskan, lalu tepi, menggoreskan, wah. Maka kita juga ucapkan pie. Nah. Pie, nah, itu liang hua, cuma dua goresan, ya kan? Pie sama nah, dah. Nah, sudah selesai kan? Jangan lupa nggak dibaca. Harus dibaca apa? Dibaca ini, ren, dan diartikan artinya apa? Orang. Untuk goresan satu, kan dikit ya satu tidak ada. Goresan 2, 3, 4, setiap kali selesai nulis harus dibaca. Semua nulis harus dibaca. Ya, dibaca ping, cuma artinya mungkin ya, yang enggak. Itu. Kalau nanti udah dua suku kata. Tetap harus dibaca dan diartikan artinya apa. Oke. Nah, ini tadi mau nanya bedanya apa antara ru sama ren. Ya. Kalau ru kita juga nulisnya betul, kita nulisnya pie-nya dulu juga. Kan memang pie adalah pertama kan, nanti pie, kita tulis pie dulu. Habis itu baru
Ini nah. Nanya lebih panjang kan? Nah, gini. Nah, kalau tulisannya begini, ini kita bacanya adalah ro. Ini begini, tulisannya pie, nanya di sini, kita bacanya ren. Nah, makanya di pelajaran sini lo mengajarkan pentingnya adalah menulis ya gitu itu. Supaya kamu nggak sampai bingung tulisan ini apa bacanya ya gitu. Nanti tulisan ini kamu baca ru, tulisan ini kamu baca ren. Itu. Nah, selanjutnya ini ya, ini ren sama ru ada menempel semua kan pienanya. Nah kalau tulisan pa ini nggak menempel dianya. Nah, habis pie nanya di sini mana menempel, dia tidak menempel. Di sini ada selanya. Nah itu. Makanya kita harus menulis supaya kita nggak sampai keliru. Makanya ini suruh nulis kan. Nah nanti ini tulis semua. Ini ada tugas kamu. Ya, ini bentuk kongke atau ini bentuk joye, ada share. Lain dikit satu baris. Tiap kali nulis jangan lupa dibaca koresannya. Selesai dibaca ping sama sengtiao. Ya, belajar bahasa Mandarin jangan sampai kamu lupa antara ping, sengtiaunya nggak diikutin atau nggak dipasang. Kalau kamu nggak dipasang, otomatis kamu nggak tahu ini ada berapa. Laosu selalu ngomong, ping itu adalah bajunya, sengtiao adalah celananya. Jadi kalau kamu pakai baju nggak pakai celana gimana rasanya? Ayo, malu apa enggak? Ya, sama ini. Ya. Makanya jangan sampai nggak pakai sengtiao. Jadi suara kamu bisa lucu banget kan gitu. Makanya malu kalau lucu banget. 好，明白了ya. 好，第五是 al. Kalau ini al, 第十声 seperti al 声 al. Al di sini artinya anak. Ya. Tulisnya di mana ini? Ini nulisnya juga pie ya, 我们写的 pie. Makanya lo kemarin sudah terangkan. Ya. Kalau kamu masih pertama kali belajar, masih belum pernah, lo makanya terangkan ini adalah shu pie. Shu adalah vertikal kan. Nah, jadi pie yang divertikalkan dulu, baru kita pie miring ini. Nah, ya, ini cara nulisnya. Nah ini namanya shu pie. Kamu ngomong pie juga boleh, nggak masalah. Cuman kamu bisa bedakan kalau pie itu aslinya begini loh, saya miring banget. Kalau shu pie agak vertikal. Nah, coba kalau kamu nulisnya nggak agak vertikal kan jelek. Jadi nulisnya bisa begini. Nah, harus shuan ko kan. Ini benar-benar shuan ko. Nah, shu dulu, baru wan belok, baru ko kait. Nah, disebut shuan ko. Ya. Jadi kamu nulisnya jangan begini. Kalau begini coba tambah shuanku. Tulisannya gimana? Jelek banget kan? Nah, makanya disebut ini adalah shupie. Halo? Ini al, anak. Sekarang ini tulisan ji, dilihat tulisan ji sama al ini kan hampir sama. Cuman apa? Dia di sini kita ada hengnya. Sama tulisannya pertama adalah shupie juga. Ini ada shupie. Ya, shupie. Habis shupie di sini adalah heng je. Je bacakan baru kita belokkan wan. Baru kita kasih kait ko. Ya, jadi shupie heng je wan ko. Sudah selesai, jangan lupa dibaca ji artinya berapa. Ji setiap kali loh selalu ngomong gini kamu tirukan sendiri di rumah kan, sekarang di rumah itu suara juga nggak keluar kan, bisa kamu tirukan dari juga, kamu juga baca ji itu. Ini sejak awal udah begitu, jadi selanjutnya kamu bisa nanti mengikuti terus, makanya dari awal udah lo tekankan untuk pelajarannya ini diperhatikan banget ya. Nah, ji ini artinya berapa, makanya lo kasih tanda tanya ya, kasih ini Wenhao bahasa Mandarinnya, ya question mark ini bahasa Inggrisnya. Nah, ini kamu pertama kali belajar kata tanya. Kata tanya itu penting sekali. Kenapa? Untuk memposisikan kita untuk huihua percakapan terdialog. Itu kan kita selalu bertanya.
Makanya kita harus mengetahui kata tanya itu apa. Di bahasa Mandarin pertama kali kamu ketemu, ini ada yang dua goresan kata tanya. Maka ini nanti dikumpulkan semua di kata tanya. Kata tanya nanti harus kamu kuasain nanti semuanya, ya, untuk dialog. Halo, ini Pak Emma, Ci. Hao, saya ke Ci. Ya, Ci juga udah terangkan, tadi cara menulisnya sekarang udah terangkan. Tulisan Ci. Ya, kita nulisnya Heng dulu kan nih. Karena Heng adalah basic. Selanjutnya Shuan Ko. Ya. Shu vertikal, Wan belok, baru Ko. Ini tulisan Ci ada yang nggak pakai Ko juga boleh. Kamu pakai Ko boleh. Kalau Laosus senang pakai Ko, lebih cantik emangnya. Nah, tulisan-tulisan seperti tulisan Shi, 4 juga ya, nanti lalu terangkan. Nah, ini Qi, Di Sheng, Qi. Nah, ya, tulisan Shi juga sama, kita Hengnya dulu, baru Shu. Nah, ini ketemu kan? Nah, makanya lo sudah ngomong, tulisan angka 1 sampai 10 ini basic semua kita dalam menulis bahasa Mandarin. Ini Heng dulu kan, baru Shu. Tuh, ya. Enggak juga. Pie dulu kan sama Nah. Begitu. Ini juga kamu lihat, jadi kita selalu nulis bahasa Mandarin itu adalah dari sebelah kiri dulu, baru kanan, atau atas ke bawah. Atas ke bawah tadi tulisan apa? Ayo kita lihat sekarang tulisannya di angka tadi. Tulisan apa? Tulisan Liu. Nih. Nah, ini kita hapus dulu ya. Yang ngerti semua ya. Tulisan Liu. Ini. Tulisan Liu kita nulisnya kan paling atas dulu. Kenapa? Dia basicnya di atas emangnya. Tian. Makanya kita nulis selalu milih basicnya di mana dulu. Tian, habis Tian baru Heng. Nah, ini loh yang kemarin ngajarin kamu adalah Zuo Tian, ini Tian. Ya. Zuo Tian adalah memiringkan sebelah kiri. Kalau Tian adalah sebelah kanan. Ini juga ada nyebutnya adalah Pie sama Na boleh. Ya. Kenapa? Lo mulai dari basic ngajarin kamu Tian sama Zuo Tian. Ada kegunaannya. Nanti untuk tulisan yang supaya kamu nggak bingung antara Pie sama Na diulang-ulang. Dan bentuknya kalau Tian sama Zuo Tian itu pasti ya pendek kan. Ya, kemarin dia ngomongin kalau Tian itu ada pendek. Titik ini aja. Ya. Dan diingat-ingat kalau Tian ada titiknya selalu dia jatuhnya ke sebelah kanan. Kalau Zuo Tian baru ke sebelah kiri. Lawannya daripada Ti, ya. Nah, kalau ini Pie, ya, memiringkan. Kalau Ti dari bawah ke atas. Ya, jangan lupa ini juga. Oke, udah terangkannya ini ya, tulisan Liu dari atas ke bawah. Nah, tulisan Shi sekarang harus terangkan juga, tulisan 4 ini. Tulisnya gimana? Adalah Shu dulu. Kenapa kok Shu dulu? Kok nggak Hengze? Hengze adalah pemecahannya. Tadi kita nulis Shu, tadi sebelah kiri yang kita tulis dulu. Habis Shu di sini ada Hengze. Di sini ada yang tambah ko juga nggak masalah, nggak masalah. Itu untuk mempercantik tulisan aja. Tulisan Qi nih. Ya, ada Shuwan ko, ada yang tulis Shuwan aja. Nggak masalah. Karena kenapa lo terus ngomong begitu? Karena bahasa Mandarin ini adalah lukisan memangnya ya. Kita melukis harus secantik gimana. Gitu. Tapi ada aturannya, biarpun lukisan ini nggak sembarangan harus gimana kita pokok ngelukis jadi ada aturannya. Oke, habis ini su, heng, je, ko atau heng, je juga boleh. Je ini patah ya, diingat-ingat ya. Nah, kalau ngomong je itu pasti patah. Fantasinya adalah pie. Ini ada pie, ya kan? Ini tulisannya pie, ya, memiringkan ini pie. Habis itu apa? Shuwan. Kalau ini hanya shu, lantas dibelokkan, makanya disebut shuwan. Ingat-ingat ya, bahasa Mandarin kalau nulis adalah kebanyakan kita adalah selalu nulis bingkainya dulu. Ini kan bingkainya. Heng, nah ini shu ya. Shu, ini heng, ze, nah ini bingkainya kan, baru kita tulis dalamnya. Baru diisi. Pie, shuan.
Kalau udah diisi baru boleh ditutup. Jadi kalau belum diisi nggak boleh langsung ditutup. Ya, itu cara pertama, cara mengingatnya. Kedua, emang ya tulisan bahasa Mandarin kalau ada tulisan heng itu di paling bawah itu dia pasti terakhir nulisnya. Jadi nggak boleh kamu tulis dulu hengnya ini, baru di sisi yang ini dalamnya tidak. Ya, diingat-ingat. Biarpun nggak ada isi-isi juga sama tulisan heng itu pasti terakhir kita nulisnya bahasa Mandarin. Ya, nanti bisa dijumpai nih tulisan u ya. Sekarang heng dulu kan, karena basic kan hengnya, kita mau nulis sebelah kiri nggak ada, maka kita milih sebelah atas. Ya, kalau nggak ada sebelah kiri ya sebelah atas. Kalau shi emang sebelah kiri yang ada, basicnya adalah shu. Nah kita nulis sebelah kiri dulu. Kalau ini nggak ada, ya kan? Ini heng ze kamu ngomong gitu nggak mungkin, ya kan? Ini heng di paling bawah, ya mungkin paling bawah. Nah makanya kita ambil paling atas shu. Habis shu apa? Basic lagi. Nah, habis shu kan pasti heng. Habis heng pasti ini shu kan? Shu. Baru heng ze. Terakhir baru heng. Nah ini paling bawah juga kan? Makanya tetap kita paling bawah ada heng, pasti terakhir itu cara mengingatnya. Nah, jadi kamu jangan nulis habis heng shu. Oh heng katanya langsung basic kamu tuh garis tuh salah. Ya, biarpun basic kalau heng terakhir pasti paling bawah. Udah sampai di sini jelas semuanya. Ya, dua nadanya suaranya kayak cepat menurun ke bawah. Betul. Anak dari bawah ke atas menghilang. Tuh, ya, ini siapa yang memberitahu ini? Felix ya. Felix itu dan dua nadanya kayak sentak. Tuh, udah ngerti ya? Itu jawabannya betul mereka. Kamu bisa lihat di chat ya. Oke, di sini nggak ada yang nanya ya, jelas. Kalau pa tadi udah jelaskan, tulisnya pa, kan tulisan jiu. Ya. Jiu, kita tulisnya pie dulu. Pie. Karena dia basic. Dan paling atas kan nih, namanya pie dulu. Ini shu pie juga boleh kamu sebutnya ya. Nah, baru heng ze wan go, ini heng ze patah kan, baru wan belok, baru kait go. Heng ze wan go. Jiu, 9. Ini adalah heng ze wan go. Kamu jangan salah sama heng xie go ya. Heng, kalau xie go langsung kita adalah condong. Kita nggak ada wan-nya, langsung kita kasih go. Ini namanya heng xie go. Atau xie go juga boleh. Ada dua ya. Kalau xie go ini aslinya. Xie go. Kalau yang ini seperti tulisan 7, ini ya baru shuwan ko, shu dia. Vertikal, belok, wan, baru ko. Kalau ini xie ko, condong. Jadi beda sama ini ya, kalau saya tambah heng di sininya, seperti ini, heng xie ko. Ini juga kalau sampai hengnya di sini. Ya, coba lo kasih warna lain supaya kamu tahu. Ini kan aslinya shuwan ko. Kalau ini heng ze wan ko. Habis heng, ze patahkan baru heng ze wan ko. Kalau ini heng xie ko. Jelas di sini mengenai ini goresan. Maka kemarin lo suruh nulis kamu kan goresan, saya nggak lupa. Jadi waktu ketemu kita nulis, kita ketemu lagi, kita bicarakan lagi, lo terangkan lagi. Ya, sampai di sini ada yang tanya, kalau nggak ada tanya, lo mau lanjut. Oke. Angka udah ya.
shuzi, ini bacaan shuzi, ya, ada angka. Jadi kalau kamu masih belum bisa tulisan ini, ya, Mandarinnya kamu pakai pinyin. Sekarang kan memang belajarnya pinyin dulu, bacaan shu, zi, zi ini artinya huruf, shu ini artinya angka atau bilangan. Maka dia nada keempat, ya, shuzi. Kamu dengar aja, oh shuzi itu artinya angka. Aku pertama kali belajar. Nanti ada kata-kata lain juga pasti kita harus lihat tulisannya, baru jangan sembarangan. Yang shuzi itu adalah angka. Ya. Nah, selanjutnya yang ini, yang nomor 9. Jiu udah ya. Nah, sekarang udah menerangkan tulisan tao. Tao di sini ada pisau. Ya. Pisau. Nah, pisau gimana cara menulisnya? Ya. Ini khusus ya. Nah, kalau ada tulisan heng zeku, ini kita tulis dulu. Pada sini kan ada tulisan pie kan. Pie harusnya kan dia ada basic. Kok kenapa kita nulis heng zeku? Ini ada dua, yang membicarakan ada dua. Yang pertama, karena heng kan di atas dulu. Baru ze, patang, baru ko. Makanya kita nulis heng zekunya dulu, baru pie. Nah kalau tulisan 9 ini jiu, kenapa kok dia pie-nya dulu? Karena dia paling atas. Makanya tulisnya pie dulu. Baru heng zawan ko-nya. Oke, yang ngerti di sini? Ya, dan lagi heng zeko ini biasanya kita tulis dulu. Nanti tulisan lain ya harus terangkan kalau ada heng zeko-nya. Kalau enggak shuko, harus tulis dulu. Itu. Nah, kalau dia berdiri sendiri. Nah, ini bacanya ada tau, 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 bisal artinya. Sudah selesai nulis kan, baca tau, dan terus diartikan langsung pisau. Tiap kali nulis begitu. Habis nulis ngomong heng zeko shu pie atau pie juga nggak masalah, pie udah selesai kan, 写好了，我们就要读一读，读什么呢？读这个刀什么意思？pisau 什么意思？itu apa artinya？ pisau。好，下一个。刀lagi ini salah ini. Ini harusnya li tenaga. Ini saya. Ini li bacanya. Ya, di suseng li. Ya, menimbulkan li. Ya. Ternyata siannya juga li, teman-teman. Bagaimana cara menulisnya? Sama seperti juga tao ya, heng zeko dulu. Heng zeko, habis heng zeko apa? Sini pie-nya tembus, jadi shu pie-nya tembus. Kalau ini kan berarti paling atas juga, kok nggak nulis su pie-nya dulu, kok heng zeko. Ada yang gitu, tui, makanya lo sudah ngomongkan betul. Kalau ada tulisan heng zeko, kita harus ditulis dulu. Karena dia ada kata kait loh, ko-nya ini loh. Makanya kita tulis dulu. Ini pengecualian, ya. Nanti ada beberapa, cuma ada beberapa yang kita jelaskan. Bentar lagi sudah ketemu, ya. Oke, ingat-ingat ya, hari kita heng zeko dulu. Nggak seperti ini, kita tulisnya pie-nya dulu, tulisan jiun tadi. Nah, baru heng zawan ko. Nah, ini ada heng zeko. Ya, kayak ini heng zawan ko. Jadi lebih banyak tulisan heng zeko daripada heng zawan ko, nanti kita yang jumpai. Ya, kalau mewen tila, nggak ada kesulitan ya, ingat-ingat itu. Selanjutnya kita tulisan chang.
Nah, kaca itu chang. Nah, ini chang, ya, zhi, ya, chi ang chang, chang, 第三声。好，怎样子写这个长？我们先写这个横，啊，写了横，还有竖撇的撇，好了，就两画，很容易写，长把不里 ，OK， 还有这个什么字呢？这个右，有个右怎样子写呢？横撇dulu, karena dia paling atas, ya, 横 paling atas kan, biarpun撇-nya ini adalah basic. Ya, basicnya kenapa? Basicnya kalau udah seperti ini basic kan, dia kalau udah sampai memotong tulisan yang lain pasti kalah ya. Itu cara mengingatnya. Ya, tadi heng pie, nah ini heng pie. Kalau heng pie adalah panjang banget, ya. Baru nah. 写好了，我们念什么？右，右。Artinya lagi. Nah, heng pie. Kemarin ada heng ko. Ko adalah kait kan, pakai pendek kalau ini dan runcing biasanya kalau ini. Ini kan pakai ini pensil mekanik, jadi nggak bisa kelihatan runcing banget. Heng ko, kali ini heng pie panjang. Ada lagi yang hampir menyerupai adalah heng ce, patah. Nah, heng ko, heng ce, heng pie, heng pie. 好了，有问题吗？好像是没有问题，很简单，ya, gampang sekali. Nah, lantas tulisan le di sini ada ringan ya, artinya sudah. Ya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, ngomong sudah makanya ya lega rasanya itu. Ya, segala sesuatu yang udah selesai kan lega, makanya dia nadanya ringan. Itu aja cara mengingatnya. Tulisannya gimana ini? Yang tulisannya adalah heng pie. Ini juga heng pie ya. Bukan heng ko, juga bukan heng ze, heng pie. Tapi pie-nya kita nggak terlalu panjang. Ya. Nah, yang bawah tulisannya apa? Yang bawah kalau kamu mau tulisannya jadi lebih indah, lebih cantik, kamu menggunakan wan ko. Jangan menggunakan shuko juga boleh. Nah, ini kan shuko. Shuko juga boleh, wan ko juga boleh. Udah selesai tulisannya. Apa jalan? Berarti ini juga dua goresan, ya. Habis heng pie, nah, berhenti dulu, baru kita ngomong wan ko. Kalau yang kemarin heng pie wan ko, kamu lihat di kertas kamu ini yang paling atas, ya, heng pie wan ko, ini langsung tulisnya, nggak boleh berhenti. Itu dianggap satu goresan. Kalau dianggap dua goresan, yang hua. Kalau yang tung tidak, itu langsung adalah tulisnya gimana? Kamu lihat ya, heng pie wan ko. Biasanya sini pasti ada shu-nya. Ya, shuang ol pang ini. Baca, sorry ya, ini kena ya. Ini ada shu. Oke, nanti kalau ketemu lagi, lah terangkan lagi. Halo, ada vấn đề吗? 明白了吗? Nah, secara baca bedain pisau sama tenaga gimana? Beda itu kan, bacanya satu tao, satunya li. 好了，明白了。好，如果明白了，那就把它擦掉。好这个是你们的作业ya, 你们的作业nanti nulis ya ini ya. Yang di PDF itu dibuka. Ini kalau keburu lo juga mau selesaikan yang ini. 剩下10分钟好像是. Nanti kalau mau lihat gambarnya minggu depan aja. Ya, ini tulisan one, ya artinya puluhan ribu. Kalau saya baca sebentar ini banyaknya ini. User Cikut ada 17. Ya, saya baca. Nah, kalau kamu mau nulis juga boleh, ya. Kayak lo yang tadi udah terangkan jelas banget kan, makanya ini lo terangkan sepintas. Ini tulisan one, ya. One artinya puluhan ribu, ada keempat kan. Ini coba dilihat juga tulisannya adalah heng dulu.
Ya, habis heng, karena heng zeko, di sini kita tulis dulu juga heng zekonya. Ya, ini menkan. Nah, di sini heng kan paling atas sudah betul. Ini kita juga tulis heng zekonya dulu baru pie-nya. Ini baru pie-nya. Nah, kita nggak boleh tulis pie-nya dulu. Pada pie ada di sebelah kiri kan, dan lagi dia basic kan, nggak bisa. Dia kalah sama heng zeko. Ada heng zeko, ini selalu tulis dulu. Ada? Nah, kalau ini tulisan sang, ya ini SH ya, sang dibalik. Sang, paling atas kan su-nya, paling kita tulis su dulu. Habis su apa? Heng, ya heng heng lagi. Su heng heng. 接下来我们要读一读上 atas， 下一个就下，横竖点下。C 下，第几 C 的 C lebay ya 下第四声。好，这个好像是没有问题啊。老师sudah jelaskan tadi yang ini juga mengenai nanti heng zeko. Oke, selanjutnya adalah seperti jiu, jiu ini sama suaranya seperti angka 9 jiu, ya. Ini artinya lama. Lama apa? Lama durasi. Maksudnya nunggu lama gitu. Menggunakan lama ini. Ada juga lama yang kuno, ya kan? Atau lama bekas, tuh barang yang udah jelek, itu biasanya lama kuno, ya kan? Atau lama bekas. Nah, kalau ini bukan lamanya itu, lamanya durasi, lamanya waktu. Ya, gimana cara? Yang nah, lo tuliskan juga ya cara nulisnya. Nah, ini tulisnya ada pie dulu. Habis pie, ya, ini ada heng pie. Baru nah, jiu lama. Ya, jadi kamu tulisnya pie sama heng pie-nya di sini, ini jaraknya harus sama ini sama ini. Lihat tuh, heng pie. Jadi kalau nulisnya jangan habis pie, ya, kamu heng pie-nya enggak jaraknya nggak sama. Jadi kamu selalu miring pie-nya ini. Nah, begini. Jelek ya. Nggak salah, tapi jelek. Ya, kalau mulai awal harus juga ngajarin kamu nulis cantik. Ya, jiu. Halo. 首先把它擦掉，jiu已经写好了。这个也ini juga kan heng zeko. Kamu lihat lagi tulisan ye artinya juga ya. Ye disangseng. Ye, baca ye hati-hati ya. Ye dan baca ye ya. Tapi ye ini kan bacanya ye kemarin, tapi ini disangseng dari suaranya agak beda. Baca ye artinya juga. Kita nulisnya juga heng zeko dulu. Nah, kita jumpai banyak heng zeko ya. Heng zeko. Hengnya kamu agak miring nggak apa-apa, cantik tulisannya. Ya, karena apa? Buat tulisan Y ini kamu agak miring dikit. Seperti tulisan Ci tadi, tulisan Ci 7 kan kita juga agak miring gini kan, baru Suwanko. Kalau lurus banget, nah gini, heng, baru Suwanko. Tapi kalau agak miring lebih cantik katanya, ya nggak apa-apa miring dikit. Ini juga sama, ya heng zeko, baru di sini Su. Kenapa Su? Su emang kan basic, maka su dulu, baru di sini suwanko. Suwan belok baru ko. Ye juga. Ada? Ini tulisan chen. Chen artinya ribuan, ya. Chen-nya atasnya jangan lupa. Atasnya di sini ada tulisannya adalah ping pie. Ini benar-benar pie yang mendatar harus diingat nih ya. Pie yang ini kalau su pie nggak diingat ya, ping pie harus diingat. Jadi pie-nya ini mendatar. Kalau pie kan kita nulis yang sini. Ini yang pie yang turunan pemecahan. Jadi pie yang mendatar baru kita heng. Baru su. Chen, ya. Si lebay kan chen diiseng. Nah, ini suara spiral chen ada pertama. Jangan sekali-sekali di atas dengan tulis heng. Ya, kalau goresan apa ya harus tulisan apa? Nggak boleh tulis heng. Kalau tulisan heng nanti juga lain artinya. Ini juga su juga harus su, jangan ada suko juga nggak boleh. Oke.
平撇atau 撇横竖。好了，OK， 没问题ya。下一个口，ini juga akhirat ke ya, 口 disangseng. Ini o tapi yang ada u-nya, makanya bacanya 口。Ini o-nya ada u. Ya, sebenarnya itu ya, 口 adalah mulut ya. Shu dulu, karena shu adalah basic, baru hengze, baru heng. Lah, ini jangan kasih ko ya di sini kalau bisa ya. Ada juga sih yang mau ngasih ko, karena apa? Nanti ini sering dipakai untuk pusho soalnya ya. Shu heng ze heng. Nulis yang bagus ya, tulisan ko itu mulut soalnya ya. Kalau nulis ini emang tulisan ko ini kelihatan gampang banget, tulisnya hanya kotak gini. Ini banyak siswa yang nggak bisa nulisnya bagus, apalagi yang pertama kali belajar bahasa Mandarin nulis ko ini nggak bisa bagus. Makanya kamu jangan sampai nulis ko-nya ini jelek ya, karena mulut kita jangan sampai kita berucap jelek. Makanya sama, nulisnya jangan jelek. Mulut kan ko gitu. Nah, oke, nah, nulisnya yang bagus ko-nya. Maka latihan nulis ko nanti yang bagus. Ko yang mau menulisnya ko yang besar maupun ko yang kecil nanti. Ini penting sekali. 好，好像时间要完了呀，剩下3分钟。好，下一个什么字呢？下一个土，ini juga disangsang ya. 土 ini juga suara aspirat ya. Te-nya te ya. 土 disangsang. 土 ini gampang nulisnya ya, artinya tanah. Tanya nulisnya apa? Heng. Ya, ini heng dulu. Kenapa kok nggak shu loh? Ini kan seperti nulis angka 10 emangnya, tulisan 10 kan. Heng dulu kan baru shu. Biarpun shu-nya ini lebih tinggi katanya gitu. Heng shu heng. Ya, hengnya di bawah makanya terakhir nulisnya. Tulisan tanah. Gampang ya. Hao, ke ta. Ta nulisnya apa? Heng dulu juga ini. Baru pie. Baru nah. Xiaole wo menien. Ta. Artinya besar. Oke? Ini loh, langsung mau nuliskan sampai tulisan terakhir ya. Ni ya. 最后老师先写出你。老师要解释给你们这个你为什么老师把它擦掉。Ya, ni, kamu lihat tulisan ini. Ini goresannya namanya adalah pie tian. Pie tian. Kemarin juga ada terangkan tulisnya pie tian, jangan sampai salah, yang bagus ya kan, karena ini adalah cewek atau wanita. Wanita itu identik orangnya adalah cantik ya. Langsing, cantik. Ya, makanya kamu jangan sampai nulis tulisan ini jelek banget. Nah, makanya ini adalah pie kan agak miring emangnya. Jadi jangan terlalu miring juga pie. Nah, ini tian kan juga agak miring. Maka harus tulisnya begini pie tiannya. Ya, jangan tulisnya pie tiannya begini. Di sini loh sudutnya jangan sampai membentuk sudut 90 derajat. Paling dikit membentuk sudut ini. Kamu lihat ini. Ya. Ini adalah 120 derajat kurang lebih. Nah, baru bagus. Habis itu baru kita tulis pie, baru pie-nya di sini. Ya, pie. Habis pie heng. Coba diperhatikan juga, hengnya ini harus di sini. Kamu lihat, perhatikan ya. Nah, ini. Jangan sampai nulis pie-nya ya. Kamu kasih tunjuk lagi ya pie, pie tian. Ya. Nah, ini kan pie-nya lagi di sini. Sering nulisnya hengnya itu pas di tekuannya di sini. Ini sering yang nulis di sini. Nggak boleh, harus agak di atasnya, baru dia kelihatan cantik. Ya, tuh. Oke, nanti minggu depan lagi ceritakan mengenai tulisan ini ya, banyak banget julukannya. Udah? Dan ini kamu lihat P-nya juga. Ya. No ini, ni-nya ada titik 2. Tulisan apanya ada titik 2? Hanya tulisan ne sama le kan kemarin lo terangkan. Selain itu nggak ada lagi yang bisa gandeng dengan ini. Tulisannya ada titik 2, I titik 2 itu. Dia titik 2-nya harus ditulis. Ya, pertama kali kamu belajar goresan 3, ya, tulisan wanita,
yang ada titik duanya. Makanya langsung ngomong ya, tulisan wanita ini seperti emang wujudnya wanita, banyak macamnya kan. Terutama kita lihat dari wajah pertama, ya kan, rambut sudah kita cerita rambut dulu. Ada rambutnya yang panjang, ada rambutnya yang pendek, ada rambutnya yang segini, ada yang rambutnya yang dipilin, ya. Ada rambutnya yang diombain, itu. Ada rambutnya yang dibesarin tinggi sampai tinggi, ada rambutnya yang dibentuk-bentuk, ya, bentuk mawar, bentuk bunga, ada yang bentuk yang ini gelung, apa itu. Itu untuk di rambut pertama kita lihat. Maka dia ini di mahkotanya dia juga tambah titik 2. Udah titik 2 ada tanda nadanya lagi. Makanya jangan lupa ya, kita nulisnya titik 2-nya dulu baru tanda nada. Jangan tanda nada titik 2-nya di atas. Ya, diinget-ingetin tulisan ini. Tanda nadanya juga tanda nada ketiga. Ya, kita bacanya juga nih, harusnya gitu. Tuh. Belum lagi nanti alisnya tiap hari yang digambar, itu kan, gitu. Di bibirnya juga diolesin, itu namanya wanita. Ya, makanya tulisan-tulisan ini nanti nggak harus seperti Lao-Tzu begini nulisnya. Tapi kalau ini jangan, ya. Ini berarti seperti kalau dia memakai sesuatu baju yang tidak rapi, ya, itu ininya gitu. Kan wanita kan identiknya harus rapi, cantik, bagus, ya. Nah, maka kadang-kadang ada nulis-nulisan ini, hemnya di sini boleh. Ini loh ada lebihnya di sini juga boleh, nggak apa-apa. Nah, oh enak ya, Lao-Tzu. Kenapa kalau tulisan ini bebas banget? Ya sesuai. Nah kan bebas kan dia rambutnya mau panjang, mau pendek, tetap dia wanita. Gitu. Ya. Makanya dia mau pakai celana, mau pakai rok ya tetap wanita. Kan gitu. Nggak bisa cowok. Kalau pakai rok ya udah. Ya kita ngomong dia bukan cowok lagi, bencong katanya gitu. Nah, kalau cewek ya tetap cewek dia. Gitu. Oke. Tipun lagi yang telinganya kasih macam-macam kan bentuknya, ada panjang, ada pendek, antingnya itu. Dan makanya ini, maka kamu harus perhatikan tulisan ini, ya secantik mungkin. Nanti nulis di sini boleh, sini boleh. Jangan sampai nulisnya begini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Itu nan, ya laki lain nanti harus ceritakan nan. Ya, terakhir adalah tulisan xiao, xiao kecil, supaya kamu nggak lupa. Soalnya nanti kita ketemunya akan hari apa? Xingqi ya, masih seminggu lagi. Ini PR kamu nanti. Nulis tulisan sanhua 3 goresan 1 sampai 11. I tau shei. Ya. Tulisan i sang sudah bisa ya kemarinnya bacanya shei, soal nanti minggu depan harus ulang lagi. Jangan sampai lupa. Shei ya. I tau 99 harus dihafalkan semua. 1 sampai 99. Harus bacanya lancar dan bagus. I sang sampai 99 ya, harus bagus banget. Dia hafalkan tiap hari dibaca. Ya. Nah, sekarang Lao menuliskan xiao. Xiao kenapa Lao buru-buru nuliskan? Karena ini adalah shuko, Lao terangkan juga harus shuko dulu. Kita nulisnya baru di sini adalah zuo tian, ini tian. Kenapa nggak menggunakan biena? Karena ini pendek kecil. Ngomong-ngomong biena juga nggak masalah itu ya, nggak masalah itu. Karena sekarang tulisan nggak terlalu dipentingkan karena kita semuanya ada print katanya itu, hingga cetak udah keluar. Makanya kata-kata ini tidak terlalu dimasalahkan, nggak seperti dulu. Ya, nah, yang dimasalahkan adalah urutannya, emangnya masih tetap sekarang dimasalahkan. Kenapa? Kalau kita nanti nulis menggunakan kaligrafi, ya, ini dilihat juga, ini ya, ini adalah sukunya dulu nulisnya, karena dia ada ko-nya, dan dia letaknya di tengah. Baru di sini zuo tian tian. Sudah selesai kita bacanya xiao xiao xiao. Nah ini 3 kan vokal apa? Vokalnya rangkap 3 kan ada i, ada a, ada o. Makanya kita letaknya di a, kita pilih a-nya dulu. Nah, kalau nggak ada baru di o yang bulat. Jangan di i ya. I ini titiknya nggak mau hilang dia itu. Selalu nggak mau hilang kecuali dia berdiri sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan semuanya. Sampai nomor 11 saja dulu ya, saya terangkan dulu. Minggu depan jangan lupa angka 1 sampai 99 harus hafal semua. Cara penulisannya juga harus tahu. Kemarin sudah jelaskan juga bahasa Mandarin kita bisa nulisnya ke samping, bisa nulisnya ke bawah.
Ya, seperti ini. Shui. Ya, ke bawah. Itu. Liu shui. Kita tambah atasnya liu. Nanti kita lihat dari atas ke bawah boleh ntar nulisnya ya. Ini kita nulis liu-nya dulu. Baru shi, baru i. Nah, ini caranya. Ya. Nah, langsung karena menggunakan gini nggak bisa bagus ya tulisannya ya. Oke. Hai vấn ma, teman-teman. Masih ada pertanyaan mengenai ini? 好像没有了，老师。好像没有，如果没有，我们再看一课到此结束呀。我们再看这个1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，还有什么呢？还有这个呀，两画的dua goresan。dua goresan ini ada 14 semuanya， 有10个，有10个。还有这个善画呢，善画你们先写11个，先写11个到第11啊，下面的你们要写也可以。但是老师还没有解释，好像下面这个就比较简单，没有什么难的，没有什么特别的，nggak ada yang spesial juga. Nah, berarti yang atas tulisan xiao, tulisan ni ya, tulisan tao apa, tulisan ye apa ini ada yang sesuatu yang spesial, tulisan chen apa ini juga spesial ya, jangan sampai salah. 好，如果没有问题，我们的汉语课到此结束了。结束adalah berakhir. 好，同学们，晚上好。谢谢，再见。再见，谢谢老师。好，不谢。同学们今天课到这里，差不多untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. 再见，再见。再见，谢谢老师。不谢，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，再见，谢谢老师，拜拜。